Three, two, one. Hai teman-teman. Jadi hari ini saya Farita Sukita dari Pendidikan Biologi 4 UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya akan melaksanakan atau menjalankan tugas dari Ibu Protul, itu tentang pembuatan video simulasi belajar mengajar. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan simulasi belajar mengajar itu materi sistem pernapasan dengan media pembelajaran ini yang saya buat pada video sebelumnya. Terima kasih ya teman-teman, selamat menonton dan jangan lupa like dan komen. Bye bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk minggu ini kita belajar di ruangan kelas yang terbuka seperti ini. Karena minggu-minggu kemarin kan kalian sudah belajar di ruang kelas yang tertutup, mungkin bosan. Jadi kita untuk minggu ini percobaan belajar di ruang kelas yang terbuka. Nah, untuk ketua kelas coba dipimpin doa terlebih dahulu. Oke anak-anak, jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, dari kalian ini ada yang tahu tidak apa itu sistem pernapasan? Secara sederhana saja, penghirupan udara melalui hidung. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Kok takut-takut sih? Jadi, sistem pernapasan itu adalah kumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Nah, untuk sistem pernapasan sendiri itu membantu oksigen dari udara ini untuk masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan zat sisa atau karbon dioksida dari darah. Dengan oksigen inilah organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini bisa berjalan dengan normal. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari sistem pernapasan ini. Nah, fungsi dari sistem pernapasan ini tidak hanya membantu kita menghirup udara saja, melainkan dari sistem pernapasan ini membantu kita untuk berbicara, membawa sesuatu, juga mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh. Dan juga sistem pernapasan ini berfungsi untuk melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan juga iritasi. Nah, oksigen dari udara ini, oksigen dari luar tadi dihirup oleh hidung, kemudian disalurkan melalui tenggorokan menuju ke paru-paru. Nah, tapi sebelum ke paru-paru ini, di tenggorokan ini banyak organ-organ yang membantu sistem pernapasan tadi, yang diantaranya terdapat hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan juga bronkiolus. Selanjutnya kita akan membahas dari masing-masing fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, berikut terdapat media pembelajaran dari organ sistem pernapasan ya adik-adik. Nah, yang pertama ini terdapat hidung. Hidung ini organ pertama yang digunakan untuk menghirup oksigen dari luar. Nah, hidung ini juga berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Nah, yang kedua ini terdapat faring anak-anak. Nah, faring ini adalah rongga. Faring ini adalah organ yang kedua yang terdapat di belakang hidung. Nah, jadi faring ini berfungsi untuk mengatur jalan masuknya makanan dan udara ke tenggorokan. Nah, selanjutnya itu terdapat laring. Laring ini adalah celah untuk menuju
ke tenggorokan. Setelah laring ini terdapat trakea. Trakea ini pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm yang fungsinya untuk menyaring benda-benda asing untuk masuk ke paru-paru. Nah, yang selanjutnya ini terdapat bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea. Nah, dari bronkus itu juga terdapat bronkeolus. Nah, jadi bronkeolus ini bronkeolus adalah cabang dari bronkus. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya itu ada paru-paru. Nih, yang diibaratkan dengan paru-paru. Jadi, ketika kita bernafas itu posisi paru-paru kita seperti ini. Nah, dia akan mengembang seperti kita bernafas. Nah, seperti itu. Nah, jadi di paru-paru ini terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang berikutnya itu terdapat alveolus. Alveolus ini terdapat di paru-paru ya. Nah, jadi alveolus ini diibaratkan struktur bola-bola kecil seperti ini. Jadi alveolus ini berfungsi untuk memudahkan kapiler darah itu dalam mengikat oksigen. Yang selanjutnya itu diafragma ini di bawah paru-paru. Nah, diafragma ini membantu paru-paru untuk menarik dan mengeluarkan udara yang ada di tulang rusuk. Jadi ini sekilas dari organ-organ sistem pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Oke anak-anak, jadi saluran pernapasan itu adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Nah, organ-organ dari sistem pernapasan itu sendiri terdapat hidung. Setelah hidung itu terdapat faring, kemudian laring. Nah, setelah laring ini terdapat trakea. Nah, yang memisahkan antara kedua ini adalah bronkus dan juga bronkeolus. Lalu terdapat paru-paru, alveolus, dan yang terakhir itu diafragma. Nah, jadi untuk minggu depan itu kita diskusi dan mengulas pertanyaan-pertanyaan tentang mengulas pertanyaan-pertanyaan dari sistem pernapasan ini. Kalian yang siapkan pertanyaan, nanti kita saling menjawab dan diskusi. Nah, untuk itu pelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya anak-anak untuk minggu depan, jangan lupa tugasnya. Terima kasih.